Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita mendapati servisan yaitu lensa Tamron SP 1750 f2,8. Nah, ini penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi optik di bagian belakang ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya, dan juga bagian depannya ini banyak banget bibit-bibit jamurnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat banyak sekali ya, ini bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian tengahnya ini malah jarang terkena bibit-bibit jamur teman-teman. Terkenanya itu banyakkan di optik belakang dan optik bagian depan. Nah, jadi ini sudah masa rusaknya sudah sama semua teman-teman, karena penyimpanan mungkin dari dry boxnya atau dari silikanya atau dari di luar dry box itu cuacanya ekstrim, jadi sehingga banyak bibit-bibit jamur yang sudah mulai nempel di optik-optiknya. Nah, nanti kita akan coba eksekusi semua dari depan hingga paling belakang optik-optik yang terkena bibit-bibit jamurnya. Namun sebelum kita lanjut eksekusi lebih jauh, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Oke teman-teman, dan jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar terus bisa update-update terbaru untuk teman-teman semuanya. Oke, dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar terus ikuti perkembangan-perkembangan terbaru dari kita. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, kita sudah mulai eksekusi optik paling belakang ya teman-teman ya. Nah, ini optik paling belakang, banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Nah, ini ada dua bagian nih teman-teman nih ya. Jadi ini untuk copotin optik yang paling belakang ya teman-teman ya. Nah, ini lihat teman-teman, ini kita mulai cleaning di bagian paling belakangnya teman-teman. Nah, ini kita bersihkan ya. Nah, kita bersihkan ini tidak kena teman-teman. Dia tetap masih ada jamurnya. Jadi jamurnya itu tidak di belakangnya dan juga tidak di bagian depannya. Jadi ada di bagian dalamnya teman-teman. Nah, ini kan kita sudah bersihkan ya teman-teman ya. Nah, coba kita perhatikan masih ada bibit jamurnya. Nah depannya. Nah, coba nih ya, kita cleaning lagi bagian depannya. Jadi biar memastikan ya teman-teman ya, kalau bibit jamurnya ini itu ada di bagian dalam. Jadi bukan di bagian depan dan juga bukan di bagian belakang. Nah, ini dia nih. Nah, ini udah bersih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat. Jadi ini cara mengeluarkannya tuh, ini dipakai alat blower teman-teman. Karena nih optiknya ini kan dipegang sama plastiknya ya. Jadi kita pakai alat blower. Nah, pinggirannya ini biar ngebengkang, biar dia lebih lebar ya teman-teman ya. Nanti kita tarik pakai alat sedotnya. Nah, ini sudah kita tinggal tarik aja teman-teman ya. Ini udah di blower. Nah, ini dia. Nah, inilah di bagian dalamnya yang banyak bibit-bibit jamurnya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi untuk lensa yang belakang ini adalah lensa yang salah satunya itu ada kalibrasinya teman-teman. Jadi bukan sekedar pasang, dicopot, dibersihin, dipasang lagi, selesai. Tidak. Nah, ini kalau teman-teman salah pasang, ya, ini nanti gambarnya nggak bisa tajam. Kenapa? Karena ini ada ukurannya teman-teman, ada hitungannya. Jadi sebelum dicopot itu, kita mesti berikan tanda-tanda dulu teman-teman. Nanti masuknya ke situ lagi. Jadi sebelum dibuka kita tandai dulu. Nanti setelah dibuka, dibersihkan, itu masukinnya ke
tanda yang tadi lagi. Jadi harus kembali ke titik nol lagi teman-teman. Nah seperti itu untuk bagian belakangnya teman-teman ya. Jadi nggak bisa sembarang bongkar, terus di cleaning bersih, pasang lagi, itu udah aman. Enggak, itu yang banyak kejadian karena apa namanya, masukinnya lagi itu tidak kembali ke titik nol teman-teman. Nah tidak kembalinya ke titik nol berarti itu gambarnya bisa misfokus. Nah seperti itu, jadi gambarnya nggak tajam-tajam teman-teman. Nah ini harus diperhatikan ya, salah satunya lensa optik belakang daripada si Tamron 1750 ini teman-teman. Nah ini udah selesai. Nanti kita akan lihat nih ya teman-teman, ini sudah bersih sekali atau belum. Nah ini udah kayaknya udah oke nih teman-teman. Tuh teman-teman bisa melihat ya. Ini tinggal bagian depannya aja nanti kita bersihin. Tapi bagian dalamnya sudah bersih semua. Dan di bawahnya dia juga sudah dibersihkan tadi. Nah ya, ini nanti kita akan kembalikan lagi ke titik nol. Nah, titik nolnya mana? Titik nolnya tadi yang kita tandai sebelum kita buka teman-teman. Nah, jadi kita tandai sebelum kita buka. Nanti kita akan putar lagi si rumahnya ini agar kembali lagi ke titik nol. Jadi kembali lagi ke awal gitu teman-teman. Nah, oke. Nanti dari situ baru kita akan mulai bongkar mounting dan pin indikator buat ke bodinya. Nah nanti kita akan buka, nanti kita akan cuci lagi di bagian dalamnya teman-teman. Nah jadi untuk optik belakang tadi teman-teman ya, itu jarang orang kasih tahu. Kenapa? Karena itu adalah kunci daripada teknisi-teknisi agar agar bisa matching lagi. Nah jadi kalau misalkan teman-teman pengen bongkar-bongkar lensa ini harus dipastikan terlebih dahulu tadinya bukanya di mana dan pasangnya lagi di mana. Tapi sepertinya ini hampir tidak terlihat teman-teman. Jadi apa ya kalau bilang tidak tahu persisnya, kurang lebih seperti itu. Nah kenapa? Karena ini waktu dibuka itu ya biasa aja dan masukinnya itu biasa aja. Ternyata ngebukanya itu biasa, pas masukinnya itu ada hitungannya teman-teman. Nah itu yang menjadi satu prioritas agar gambar itu kembali tajam lagi. Nah kalau misalkan perhitungannya salah, terlewat 1 mili aja, nah itu akan mulai tidak tajam, atau kurang 1 mili juga tidak tajam. Jadi nanti kalau misalkan tidak dikasih tanda ya teman-teman ya, nanti itu akan meraba udah fokus udah tajam apa belum. Nah seperti itu, jadi lebih baik dikasih tanda terlebih dahulu. Nah ini kita bongkar di bagian dalamnya, dan ini harus satu persatu teman-teman, karena di bagian ini ada dua ring yang bagian atas dan ring yang bagian bawah. Nah jadi ini nggak boleh dibongkar semua, jadi satu-satu. Jadi bagian atas saja dulu dibongkar, karena setiap ini ada ringnya. Jadi hati-hati ringnya pengok, juga nanti takut rusak ya. Jadi satu-satu ringnya. Nah ini bagian yang pertama ya teman-teman ya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Berarti dari sini ke depan, maksudnya ke belakang, ini sudah aman. Nah tinggal kita di bagian yang satu lagi, nanti itu kita pasang, dan di bagian yang satu lagi nanti kita akan buka lagi. Nah seperti itu teman-teman. Dan yang pastikan itu ring-ringnya nggak boleh ada yang hilang. Nanti kalau ada yang hilang juga bisa jadi misfokus. Nah seperti itu. Jadi untuk pengerjaan ini dibilang mudah enggak, dibilang enggak ya mudah untuk orang-orang yang sudah terbiasa ya teman-teman ya, seperti itu. Nah itu, jadi kalau teman-teman ragu lebih baik nggak usah, karena ini banyak kalibrasinya teman-teman, di bagian belakang, di bagian depan, yang mengakibatkan nanti kalau misalkan
Jadi gini, jadi kalau misalkan teman-teman yang bongkar, terus misfokus, terus kita yang perbaiki, itu tidak semudah yang teman-teman kira. Itu akan makan waktu beberapa hari untuk ngejas supaya itu gambarnya jadi tajam lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih baik kalau misalkan alat-alatnya juga nggak safety, nggak siap semuanya, terus water cleaningnya juga nggak siap, lebih baik diberikan ke tenaga ahlinya saja. Nah, jadi untuk tenaga ahlinya yang membersihkannya teman-teman. Jadi terima bersih aja deh teman-teman. Datang servis, terus nanti kalau udah selesai teman-teman tinggal pakai lagi. Jadi nggak usah bongkar-bongkar. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kena misfokus, pengerjaannya itu makan waktu lebih lama daripada tenaga ahlinya yang kerjakan. Kalau tenaga ahlinya yang kerjakan itu mungkin sekitar 2 jam selesai, tapi kalau misalkan sudah dibongkar-bongkar itu bahkan bisa sampai berhari-hari untuk ngejas atau mengkalibrasi supaya tajam lagi. Oke teman-teman, ini bagian belakangnya sudah dan kita pasang lagi ya. Nah, ini bautnya 3 dan ini harus kembali ke posisi awal. Nah, setelah itu di sebelah baut yang 3 itu ada baut 3 lagi teman-teman. Nah, itu baru kita buka setelah bagian yang pertama itu kita sudah rapikan. Nah, jadi step by step, jadi nggak boleh dibongkar semua. Nah, kenapa? Karena nanti bautnya itu beda teman-teman. Bautnya beda dan nanti itu akan mengakibatkan salah satunya jadi misfokus juga bisa ya, nanti takut ringnya hilang juga bisa gitu. Jadi kita buka step by step. Nah, ini di bagian yang dalamnya teman-teman nih. Ini kita angkat pelan-pelan ya. Nah, ini juga jamur dan di bagian dalamnya juga jamur. Biasanya cuma sampai situ aja sih untuk seri Tamron SP 1750 f2,8. Nah, itu biasanya penyakitnya di situ, dan satu lagi penyakitnya adalah di jadi untuk lensa ini penyakitnya 3. Biasanya di zoom 17 ke 50 atau 50 ke 17 biasanya tuh zoomnya loss teman-teman, jadi tidak nyangkut. Nah, kalau tidak nyangkut itu lebih baik jangan dimainin. Karena apa? Karena di dalamnya itu biasanya sudah lari posisinya jadi tidak presisi dan akan mengakibatkan fleksibelnya putus atau robek-robek dengan ketidakpresisiannya dia tuh. Nah, jadi kalau misalkan zoom out zoom innya sudah tidak berfungsi, itu jangan dimainin. Jadi udah dibiarkan saja. Kalau mau bawa tempat servis silahkan bawa tempat servis. Itu jauh lebih aman. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan terkena fleksibelnya itu juga akan terkena plat sisirnya teman-teman. Plat sisir atau plat garpu. Nah, itu nanti akan memakan biaya yang cukup besar. Jadi plat garpunya harus cari dulu. Nah, itu biasanya jarang ada yang jual, jadi cari secondan. Cari kanibalan. Kalau fleksibel, nah kita masih bisa beli di media sosial ya teman-teman, atau di sosmed atau di media online. Nah, itu masih bisa dapat. Tapi kalau plat sisirnya atau plat garpunya itu tidak ada. Jadi harus cari kanibalan dan itu susah. Nah, seperti itu. Untuk penyakit yang zoom, jadi di zoom tidak fungsi. Nah, itu lebih baik jangan di mainin lagi, didiemin aja. Karena itu sangat berisiko ya teman-teman ya. Jadi kerusakan ini itu biasanya cuma zoom out aja, terus sama jamur di bagian depan dan di bagian belakang. Ya, selebihnya aman sih untuk seri Tamron SP 1750 f2,8 ini. Oke, teman-teman Nusantara, kalau misalkan teman-teman punya lensa seperti ini, pengen dibantu untuk kita bersihkan, teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti di situ kita bisa chatting-chatting dan nanti kita akan bisa berikan alamat pengirimannya. Nah, jadi kita ada di wilayah Jakarta Pusat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan ada di area Jabodetabek bisa langsung merapat ke lokasi.
Nah, di luar Jabodetabek nanti teman-teman bisa kirim dari semua agen pengiriman dari Sabang sampai Merauke. Nanti untuk alamatnya teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Oke teman-teman. Nah, jadi untuk lensa autofocus, lensa manual, lensa autofokusnya dari DSLR, baik mirrorless dan juga lensa-lensa manual yang autofokus dan manual fokus, semuanya kita bantu untuk kita tangani atau kita rapikan ya teman-teman, baik itu cleaning maupun fogging. Nah, seperti itu. Dan juga dengan kerusakan-kerusakan yang lain, misalkan autofokusnya nggak jalan atau error, nanti kita akan coba bantu yang terbaik untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman, ini di bagian belakangnya sudah selesai dan kita lanjut untuk di bagian depannya nih teman-teman ya. Jadi di bagian depannya ini juga terlihat mudah, tetapi ini juga ada hitungannya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan belakangnya sudah lari dari titik nol dan depannya juga lari dari titik nol, wah ini kalibrasinya bikin pusing teman-teman. Dan yang pasti ini kita harus cari satu lensa yang sama ya. Jadi cari satu lensa yang sama itu untuk mengakurasikan titik nolnya. Biasanya ketemu. Tapi kalau misalkan kita nggak dapet pinjem lensa yang sama, itu kita nyari depan belakang, setting itu cukup lama teman-teman. Nah seperti itu. Jadi harus satu dulu. Mau depan dulu diperbaiki, depan dulu. Kalau mau belakang dulu. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa dibongkar langsung depan belakang, karena ini pakai kalibrasi. Nah jadi teman-teman berpikir, waduh repot juga ya gitu kan. Kalau misalkan bongkar-bongkar sendiri, tadi yang ada hasilnya malah nggak tajam. Terus juga nggak punya alat untuk blowernya, dan arti kata untuk membuka yang tadi jamur di bagian belakangnya teman-teman, itu ada di bagian dalam. Dan yang ini juga sama teman-teman, ini jamurnya juga ada di dalam. Nah kalau teman-teman nggak percaya, nanti kita coba kita perlihatkan ya teman-teman. Jadi jamurnya itu bukan di belakang optiknya atau di depan optiknya, bahkan ada seperti yang di belakang ada di bagian dalam optiknya. Dan itu cara membukanya sama teman-teman. Jadi kita harus pakai blower. Nah dipanasin pinggirannya, setelah itu ditarik. Nah itu baru bisa keluar ya teman-teman ya, untuk optik di bagian belakangnya. Jadi maksudnya belakangnya tadi juga, yang bagian depan juga sama cara buka optiknya. Nah karena dengan begitu baru bisa kita cleaning. Nah ini teman-teman ya, ini teman-teman perlihatkan. Nah ini seakan-akan seperti ada di belakang. Nah nanti kita akan coba cleaning di bagian belakang sini. Nah ini kita cleaning ya teman-teman ya, sampai menyeluruh ini semua kita cleaning. Dan ini untuk memastikan saja untuk ke teman-teman bahwa yang terkena jamur itu bukan di bagian ini gitu. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Nah ini ya, ini udah bersih nih, sebenarnya udah bersih, tapi karena emang bukan di bagian situ jadi nggak bersih. Nah ini depannya juga kita cleaning full ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat full juga, dan ternyata bukan di bagian itu juga. Jadi ada di mana? Ada di bagian dalam. Nah cara copotinnya sama seperti yang di bagian belakang tadi, itu di optik di bagian dalamnya itu di blower pinggirannya sampai dia menuai, setelah itu ditarik. Nah ya, jadi kan udah kita cleaning ya bagian depan dan di bagian belakang, dan ternyata itu ada di bagian dalam. Nah ini cara ngebukanya itu di blower pinggirannya, baru bisa dicopotin seperti ini teman-teman tuh ya. Tuh jamurnya bagian ada di bagian dalam. Nah ini nanti kita akan cleaning semua sampai bersih, nanti teman-teman bisa melihat jalannya pembersihan dan sampai rapi ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kita mulai cleaning. Nah ini teman-teman ngelihat nih ya, bisa melihat kan ini pas di cleaning kena nih.
jamur-jamur di bagian optik paling depan tapi di belakangnya. Nah ini kena ya, kita cleaning, nanti kita akan cleaning semua tuh. Ini kena kan, jadi jamurnya kena ya teman-teman. Nah ini langsung aja kita bersihkan semua dan dipastikan water cleaningnya yang bagus supaya nanti hasil cleaning kita nggak sia-sia ya teman-teman, bisa celing banget. Nah itu jadi water cleaningnya yang bagus dan juga kapasnya yang bagus, supaya apa, supaya nanti hasil cleaning kita benar-benar bersih. Nah jadi maunya kita kan kalau di cleaning itu kan bersih ya teman-teman ya. Nah jadi kita cleaning itu pakai alat-alat yang terbaik gitu, jadi supaya nggak kerja 2 kali teman-teman. Nah ini belakangnya, di bagian dalamnya sudah ya tuh teman, udah kan. Nah ini tinggal di bagian depannya nih. Nah ini kita cuci bagian depannya, jadi baru benar-benar terlihat bersih. Nah kenapa, karena emang kena pada titiknya yang dibersihkan. Nah ini ya teman-teman, coba kita lihat. Nah ini udah kelihatan bersih kan, jamur-jamurnya sudah tidak ada. Nah karena jamurnya itu bukan di bagian depan tapi di bagian dalam. Nah ini udah bersih nih teman-teman tuh. Wah jadi kayak baru lagi ya. Nah ini sudah bersih. Oke, nah ini sudah terlihat kan teman-teman tuh, jamurnya sudah nggak ada ya. Nah nanti kita tinggal apa namanya, pembersihan sekali lagi untuk optik di bagian dalam. Nah ini sudah nih. Nah ini udah oke, tinggal dikit ya. Nanti kita coba cleaning sekali lagi. Dan ini juga sama teman-teman, ini di bagian dalam. Tuh ya, di bagian dalam. Nah ini juga nanti kita akan bersihkan. Jadi hitungannya 4 sisi. Nah jadi bagian dalam itu ada 2 sisi, dan di bagian belakang dan di bagian depan 2 sisi. Jadi semuanya 4 sisi. Jadi harus benar-benar bersih. Dan nanti dirapikannya itu sama melalui blower lagi. Nah jadi pakai blower lagi bukanya, dan dikencenginnya pakai blower lagi seperti itu. Oke teman-teman, ini nggak lama lagi. Ini tinggal kita rangkai dan kita rapikan ke tempatnya lagi. Jadi untuk teman-teman Nusantara, nah jadi yang punya lensa-lensa yang ingin kita bantu perbaiki, kita bersihkan, baik itu jamur maupun fogging dan kerusakan autofokus, diafragma dan juga zoomnya, boleh nanti chatting-chatting di kolom komentar. Nanti kita akan bantu yang terbaik untuk teman-teman Nusantara. Semoga amunisinya bisa terus dipakai lagi, jadi nggak usah beli-beli lagi, sayang. Karena masih bisa dipakai, jadi dirapikan saja seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini sudah hampir siap ya teman-teman. Nah ini tinggal kita bersihkan sedikit di bagian depan untuk memastikan di bagian dalamnya itu rapi. Maksudnya di bagian dalam itu benar-benar bersih. Jadi setelah dipasang semua, nanti kita akan teropong lagi. Kalau bagian dalamnya itu sudah benar-benar siap ya teman-teman ya. Nah dalam arti kata siap, berarti sudah apa namanya, sudah tidak ada jamur-jamurnya lagi. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah ciling lagi, dan ini kita tinggal pasang tadi komponen-komponen yang tadi kita copotin semua. Nanti setelah itu kita akan review lagi. Maksudnya nanti kita akan coba lihat secara seksama hasil cleaning kita untuk lensa Tamron 1750 f2,8 ini teman-teman ya. Nah ini kita rapikan dulu sebentar body-bodinya. Oke teman-teman, ini sudah selesai, kita rakit lagi, dan ini hasil cleaning kita kali ini. Dari depan hingga paling belakang sudah celing semua dan sudah bersih, siap pakai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.